teman-teman, apa kabar? Nama saya Lili Novitasari. Kalian bisa panggil saya Lili, dan saya kelahiran Pangkal Pinang atau kalian taunya dengan Bangka Belitung, yang dimana pantainya sangat indah. Oke, baik. Saya kelahiran 2 April tahun 1999. Umur saya 22 tahun. Saya lulusan dari SMK Hang Tua 1 tahun 2018. Pertama saya sekolah itu di TK Teresia di Pangkal Pinang, lalu saya pindah ke Jakarta untuk ikut dengan orang tua saya. Saya masuk ke TK Chandra, lalu saya masuk ke SD Santo Mikael, dan saya masuk ke SMP Paskalis 3, lalu saya masuk ke SMK Hang Tua 1, ngambil jurusan administrasi perkantoran. Lalu saya lulus di tahun 2018, dan saya punya banyak teman karena saya suka berteman dengan siapapun, dimanapun, ras manapun, siapapun. Kita harus berteman, tapi dimana kita harus seleksi mana yang teman menguntungkan, mana yang teman yang membangun, mana yang teman menjatuhkan kamu gitu. Di situ saya banyak belajar gitu, banyak ya saya ketemu teman, banyak ya saya ketemu karakter, saya belajar sabar, saya belajar sesuatu hal yang baru, saya tahu ini, saya tahu itu, saya tahu hal tersebut, yaitu karena informasi bukan dari guru aja gitu, tapi informasi dari teman atau sosial media atau segala macamnya. Saya bisa bertemu teman juga di mana saja, bisa saya main aplikasi Instagram, TikTok, Bigo Live atau segala macam. Lalu berjalannya waktu 3 tahun saya kerja di bagian admin, pertama di PT Hengtrako, kedua di Habitat for Humanity, ketiga di Dinamika Jaya, di mana saya bekerja banyak hal baru yang bisa saya ambil dan hal positif yang bisa saya dapatkan, dan banyak kisah buruk atau baiknya dalam perusahaan tersebut, dimana kita bisa belajar hal negatifnya, hal positifnya. Kita harus belajar hal negatifnya dengan kesabaran, atau kita bisa belajar hal positifnya biar lebih maju lagi gitu. Banyak saya belajarin, tapi hal negatif nggak pernah ada di pikiran saya, karena saya nggak pernah mau nginget-nginget hal negatif gitu, karena hal negatif itu ya itu rahasia perusahaan gitu, rahasia perusahaan yang kita sendiri gak boleh bocorkan karena kita karyawan tersebut, maupun kita udah gak karyawannya lagi gak boleh dibocorin ya teman-teman. Jadi tuh ya saya bekerja selama 3 tahun di bidang admin, lalu saya lanjut ngambillah kuliah gitu dengan vakumnya dari 2018 sekarang 2021, ya lumayan ya 3 tahunan ya, tapi saya memutuskan untuk lanjut berkuliah, ngambil S1 akuntansi, dimana saya itu paling susah menghafal sebenarnya teman-teman. Jadi tuh saya tuh kayak ini tuh ngelatih diri saya untuk bisa gitu, sebenarnya bisa gitu, kamu harus bisa ngafal dan kamu harus bisa gitu. Saya percaya sih saya bisa gitu, jadi makanya ya udah saya ambil aja akuntansi, dimana saya juga lumayan suka di bidang perhitungan atau akuntansi tersebut. Lalu saya kuliah online sebenarnya sedih sih, ketemu temennya juga dikit kan, kayak yang tadi saya bilang, ketemu temennya dikit gitu ya. Temennya maksudnya temennya dikit ya teman-teman yang deket-deket aja gitu, nggak bisa ya ketemu temen yang baru di kampus karena ya masih pandemi, ya bisa lewat chatan biasa aja gitu. Lalu saya memiliki cita-cita sebagai pengusaha di bidang kuliner, dimana saya mau membuka
makanan atau minuman khas daerah yang ada di Indonesia yang banyak diminati orang, semacam kayak kita tahu ya kalau di Papua ada papeda gitu, yang dimana kan di sini kan kalau papedanya tuh papeda yang jualan gulung-gulung ya, tapi kan kalau di Papua itu papedanya yang pakai sagu itu loh, tahu kan ya. Nah, pakai sagu yang dimakan pakai kuah ikan atau kuah ayam kayak gitu sih, semacam kayak khas gitu. Mungkin ada yang udah sebagian yang mencoba, ada yang belum gitu. Jadi tuh nggak perlu jauh-jauh harus ke Papua makan itu, dan di restoran kita tuh menyediakan hidangan seperti hal tersebut gitu. Walaupun kita nggak menaruh semua makanan khas-khas dari daerah, tapi setidaknya kita menaruh satu atau tiga menu makanan khas daerah di mana kalian bisa jangkau gitu, di mana ya kalian bisa coba makanan khas daerah itu seperti apa sih, enak gak sih gitu. Nah, hari ini tuh hari sebenarnya hari yang menyenangkan ya bagi saya. Kenapa saya dapat tugas berbicara gitu. Ya, saya berusaha semaksimal mungkin karena saya tidak terbiasa gitu berbicara di depan kamera, tapi ya hari ini saya memutuskan ya saya bicara di depan kamera, di mana saya bisa nanti mendengarkan lagi suara saya, atau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf gitu, karena ya saya juga masih belajar. Dan hari ini ya seperti yang saya bilang, saya akan belajar rasa malu saya, kayak saya nggak pernah berbicara di depan kamera, tapi dan hari ini saya berbicara di depan kamera. Lalu itu saja sih yang kalian bisa kenal dari saya. Mungkin kalau kalian mau kenal lebih lanjut, kalian bisa komunikasi dengan saya via Instagram. Kalian bisa follow aja Instagram saya, Lili Novitas. Bukan promosi ya, tapi kayak semacam kita memperkenalkan diri ke orang. Tapi kalau orang itu minat untuk berteman, ya kenapa tidak gitu. Kita bisa berteman dan bisa komunikasi, berbagi tukeran pikiran, cerita, dan lain sebagainya. Terima kasih. Dadah.